Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Diadara, NPM 1711010268 dari kelompok 10. Saya ingin mempresentasikan micro teaching atau mempraktekkan micro teaching dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dengan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran inquiry sekaligus contoh penerapannya. Pembelajaran inquiry ini adalah menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pembelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali, dan sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan KD yang akan kita capai yang pertama KD 1.4, yaitu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua KD 2.4, yaitu menunjukkan sikap, perilaku disiplin, tanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga KD 3.4, yaitu menganalisis tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Yang keempat KD 4.4 mempresentasikan hubungan makna beriman kepada malaikat dengan perilaku disiplin, teliti, dan waspada. Nah, itu KD yang akan kita capai. Selanjutnya, anak-anak bisa buka buku cetaknya. Nah, yang pertama pengertian dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya itu adalah yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat untuk diberikan tugas tentang perjalanan seluruh alam semesta ini dan tugas lainnya. Nah, yang kedua, anak-anak ada yang tahu nggak tentang sifat dan ciri malaikat? Kalau ada yang tahu bisa dijawab. Saya, Bu, tahu. Ya, silakan. Sifat dan ciri malaikat yang pertama itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Yang kedua itu mempunyai sayap. Yang ketiga tidak membutuhkan makan dan minum. Yang keempat sebagai makhluk yang maksum. Nah, ya, itu sifat dan ciri malaikat. Jadi sifat dan ciri malaikat itu ada 4. Yang pertama menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini dijelaskan dalam Quran surah Tahrim ayat 6. Yang kedua, malaikat itu memiliki sayap. Ini dijelaskan dalam Quran surah Fatir ayat 11. Yang ketiga, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ini dijelaskan dalam Quran surah Hud ayat 69-70. Yang selanjutnya, malaikat itu adalah makhluk yang maksum. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 26-29. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak 10 nama malaikat itu apa aja? Silakan jawab kalau ada yang tahu. Saya, Bu. Ya. Nama malaikat dan nama-nama malaikat ya, Bu, ya. Ya. Ya, jadi yang pertama itu malaikat Jibril. Yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, yang keempat Israel, Munkar, Nakir, Rakif,
Atik, Malik, sama Ridwan, Bu. Nah, itu 10 nama malaikat, dan tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, malaikat Mikail itu membagi rizki, malaikat Israil itu meniup sangkakala, malaikat Israil itu mencabut nyawa, malaikat Munkar itu menanya dalam kubur tentang keburukan, malaikat Nakir itu menanya dalam kubur yang tentang kebaikan. Terus malaikat Raqib itu mencatat amal baik, dan malaikat Atid itu mencatat amal buruk. Selanjutnya malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan terakhir malaikat Malik Ridwan itu menjaga pintu surga. Nah, sudah sampai di sini paham? Paham. Nah, silahkan kalian tonton video yang akan saya bagikan. Silahkan dicermati dan dipahami. Kita akan tanya jawab dan diskusi sedikit tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu. Hut, ya. Astagfirullah, Dodo kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah, aku kagetin saja Loh, kok menangis sih? Aku kan cuma bercanda. Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Anak anjing lagi sendirian, kerjain Sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah mengageti temanmu sampai menangis. Loh, kok kakek tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau menyingkirkan pecahan kaca dari jalanan, lalu menendang anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat? Malaikat itu apa, kek?
Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Dodo? Iya, Kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat ya, Kek. Ketahuilah, Nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, Kek. Ibu. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh kepada ibu dan membuat ibu kesal. Iya, Do, Ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh, iya. Bagus, Do. Kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Baik, dari video yang telah kalian tonton, apa manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat itu? Manfaatnya itu senantiasa patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Terus senantiasa menolong dan menjaga optimis, penuh semangat dan tidak putus asa. Ya, itu manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya, manfaatnya kita bisa meningkatkan ketakwaan. Terus kita senantiasa berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, senantiasa bersyukur, dan kita lebih cinta kepada malaikat karena ibadah yang mereka lakukan. Nah, ini saja materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, baik, cukup sampai di sini. Silahkan kalian buka buku cetak di bagian refleksi. Silahkan kalian isi di rumah tugas tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.